Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan share ilmu, kita ngobrol-ngobrol lah. Bagaimana supaya di lingkungan kita tidak ada tikusnya lah gitu ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Isan tadi ya, tikus itu selalu ada di lingkungan kita ya. Karena tadi sama-sama hidupnya ya banyak. Bedanya kemudian ada tadi beberapa di antaranya kalau tikus itu nokturnal ya, aktifnya malam hari. Pada saat kita tidur dia langsung bekerja seperti gitu ya. Oke, kita langsung saja ini temanya rumah bersih terbebas dari tikus. Kenapa saya katakan rumah bersih? Karena biasanya rumah yang rapi, bersih, ya, kemudian sanitasinya baik, itu biasanya tikusnya sedikit, ya. Kalaupun ada juga nggak apa-apa, tapi sedikit atau bakal barangkali betul-betul tidak ada, seperti gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan yang disebut dengan pengenalan tikus dulu. Nah, kalau kita akan berperang melawan tikus, tentu saja kita harus tahu kekuatan mereka itu apa. Jadi tidak kenal maka kata sayang mungkin tidak juga seperti gitu ya. Jadi kalaupun kita akan melawan sesuatu musuh, kita harus tahu kekuatannya, kelemahannya, kelebihannya mana, sehingga kita akan tepat sasarannya untuk bisa menyerang mereka seperti gitulah. Jadi tikus itu ternyata binatang sosial. Kemudian juga dia itu punya kecerdasan yang luar biasa ya. Kalau kita lihat di foto ini, dia itu antara induk dan anak. Demikian ada kedekatan ya, dia pun kalau lagi banyak makanan itu dia itu akan kompak seperti gitu dan punya talenta ya. Lihat ekornya itu bisa untuk memegang sehingga kita tidak menyangka bahwa makanan yang sebetulnya menurut kita tidak bisa terjangkau oleh tikus ternyata bisa. Nah, karena itu mari kita mengenal lebih jauh dulu ya sebelum bagaimana cara mengendalikannya. Nah, sekarang tikus itu kan kita menganggapnya ya hama lah ya, karena berbagai banyak hal gara-gara ada tikus tuh rugi lah kita itu ya. Jadi banyak menyebabkan kerugian ya tikus itu. Bukan saja kerusakan-kerusakan material yang kita rasakan ya, tapi juga dia itu lebih lagi ke masalah dia itu bisa menyebarkan penyakit. Dan diduga COVID-19 juga itu sudah mulai disebarkan oleh tikus, sehingga tikus itu memang sebaiknya jangan ada ya di dekat pemukiman kita itu ya. Bagusnya sih tidak ada lah gitu ya, apalagi di rumah. Kemudian juga bisa menyebabkan kebakaran ya, kemudian bisa reputasi nama baik juga kadang-kadang dipertaruhkan gara-gara ada ini ya tikus ya. Jadi kalau rumah banyak tikusnya, orang udah curiga lah, aduh ini berarti jorok atau apalah gitu ya, seakan-akan gitu. Jadi di mana banyak tikusnya berarti kesannya itu jorok memang seperti gitu. Nah, ini juga ya memakan dan mencemari tentu saja. Nah, ini nih bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi selama ini yang disalahkan adalah PLN, padahal yang salah itu justru ini nih ada istilahnya arus pendek atau apa ya, gara-gara digigit oleh tikus. Jadi gigi tikus itu selalu memanjang, karena itu dia harus selalu dipakai untuk diasah terus ya. Kalau tidak soalnya akan memanjang terus. Jadi dia kadang-kadang menggigit itu tidak ada hubungannya dengan dia lapar atau tidak. Dia menggigit apa saja sebetulnya karena giginya itu ya gatal gitu ya, karena selalu harus diasah terus. Kalau tidak dia bisa panjang. Nanti kalau terlalu panjang dia juga akan jadi mati bahkan ya nanti karena kelaparan atau karena kesulitan untuk mencari makan kalau terlalu panjang seperti gitu. Nah, ini kerugian lainnya tadi ya, menyebarkan penyakit itu, kemudian mengkonsumsi makanan, mengkontaminasi makanan, mengotori rumah, merusak perabotan rumah, mengakibatkan resiko kebakaran dan mengakibatkan kegaduhan. Jadi banyak orang yang betul-betul keganggu ya gara-gara di plafon itu ribut ya, tikusnya itu bikin gaduh seperti gitu. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh tikus dan mencit ya, itu banyak sekali, sampai ada 120 macam ya. Jadi antara tikus dengan manusia itu memang banyak kesamaan. Sama-sama di darahnya itu mengandung ada hemoglobinnya ya, ada protombinnya, kemudian dia ada hati, ada jantung, mirip. Karena itu biasanya tikus itu dijadikan binatang percobaan.
Karena ya kalau kita flu juga tikusnya bisa flu, atau sebaliknya kita misalnya tikusnya sehat masuk ke rumah yang ada yang flu, ya udah dia akan sakit flu juga, dan sebaliknya begitu. Jadi sama-sama bisa mengakibatkan atau menyebarkan penyakit seperti itu. Nah, kita kadang-kadang kalau orang awam berpikir seperti cecurut ya, kemudian marmot ya, itu tikus gitu. Tidak ya, tikus itu beda. Kalau kita lihat lebih seksama, cecurut itu insektivore, itu bukan tikus. Kemudian marmot juga, kemudian hamster ya, yang gitu-gitu, itu bukan tikus. Jadi tikus itu punya ciri-ciri khusus seperti gini nih. Ada sepasang gigi seri. Jadi giginya itu ada seperti ompongnya tuh ya. Ini di sini nih. Ini cuma giginya dua, atas bawah ya, sepasang-sepasang. Kemudian ada geraham aja, sepasang-sepasang, atas bawah. Terus di sini ompong. Beda dengan securut. Kalau securut giginya banyak sekali kan ya. Kemudian seperti gitu. Kemudian terdapat 3 buah geraham, sama telinganya tidak berambut. Jadi kalau yang telinganya berambut itu bukan tikus. Ekornya bersisik, kaki depan ada 4, belakangnya 5. Securut ya 5-5 ya. Kaki tangannya ya kakinya 5 kuku begitu. Oke, kita salah tahu. Nah, ini cara sederhana membedakan spesies tikus juga banyak sekali ya caranya. Jadi yang paling penting adalah karakter morfologi atau ukuran-ukurannya dan ke karakter non-morfologi atau keberadaannya. Jadi kalau kita ngobrol soal tikus tuh banyak sekali ya. Di Indonesia itu yang sudah diberi nama sudah ada sampai 130. Bahkan ada yang besar sekali sampai 3.000 gram. Dari ekor ke mulut 1 meter, itu Papagomis armendifera. Dan itu belum merupakan hama. Jadi tidak semua tikus sama. Jadi yang 130 yang disebutkan tadi, yang merupakan hama paling hanya sekitar 15 spesies ya, yang merupakan hama. Yang lainnya belum dikategorikan sebagai hama. Jadi jangan berpikir semua tikus adalah hama. Tidak ya, seperti tikus putih juga saya rasa bukan hama itu ya, karena itu punya nilai ekonomi yang tinggi dan bisa dijadikan untuk percobaan seperti gitu ya. Nah ini banyak cara-caranya di sini. Di sini yang ditulis di sini yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini merupakan yang hama nih. Jadi paling-paling di bawah 15 spesies lah yang hama, yang lainnya belum hama. Di sini berbeda ya ukuran-ukurannya. Ukuran-ukurannya di sini yang paling besar Bandicota indica atau wirok tuh ya, wirok ya. Kemudian ada juga yang kecil ya, Muscaroli dan Mus musculus. Kalau Mus musculus yang di rumah tuh yang inging ya kan, inging ya. Kalau misalnya yang di Muscaroli itu yang mencit tapi yang ada di padi ya, yang kecil. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian keberadaannya seperti gini juga. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya tikus sawah ya, kadang-kadang bisa aja ada di pemukiman kalau pemukimannya itu berdekatan dengan sawah. Kalau misalnya pemukimannya berdekatan dengan kelapa sawit misalnya, bisa aja yang dari rumah itu menyerang kelapa sawit. Atau misalnya ada sawah dekat kelapa sawit, bisa aja ratus Argentipenter menyerang kelapa sawit. Ini keterdapatannya. Jadi kita untuk melihat jenisnya apa, lihat karakter morfologi dan karakter non-morfologi. Nah, kemudian yang kita ketahui ya, ini barangkali ya siklus hidup dari tikus ini. Tikus ini kalau kita lihat cepat sekali ya ininya, perkembangbiakannya. Coba kita lihat di sini. 3 bulan itu yang betinanya sudah menstruasi, dalam artian dia sudah bisa bunting ya. 3 bulan ya. Jadi dalam sehari mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali beranak ya. Jadi kalau kita lihat secara teori aja di sini. Ini bulannya, itu bulannya, kemudian ini yang jantan, ini yang betina, ini jumlah. Pertama sepasang nih 2 nih ya. 2. Kalau beranak 6 ya, anggap aja 3-3 kan biasanya kalau hewan 50-50 anaknya ya. 3. Nah, nanti setiap 3 bulan kan beranak. Nanti bulan keempat yang betinanya ini tambah ini dengan ini ya, ditambah kalikan 6 jadi 24. Nanti 3 bulan kemudian 12 tambah 3 tambah 1 kali 6 segini. Nah, bulan ke-10 48 tambah 12 tambah 3 tambah 1 dikalikan 6
segini. Kalau ini kalau dijumlahkan ya, asalnya sepasang, setelah 10 bulan ini 511 ya di sini. 512 ekor. Jadi bahaya sekali kalau cuma sepasang biarin. Nah, itu jangan seperti gitu. Dan kita itu sebetulnya toleran sekali ke tikus dibandingkan ke ular misalnya ya. Kalau di rumah ada ular, pasti dikejar sampai dapat, sampai mati tuh si ular tuh. Atau minimal diusir ya, pokoknya sampai dapat. Tapi kalau misalnya ada tikus, kita kadang-kadang toleran. Cuma tikus aja. Nah, itu kan sebetulnya salah sendiri di rumahnya banyak tikus. Kita terlalu toleran ya, terlalu menerima gitu dengan kehadiran tikus ini. Padahal tikus itu tadi ya, jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Dia itu bisa menyebarkan bahaya yang luar biasa ya. Dari mulai kebakaran dan tentu saja kesehatan. Kesehatan kan sangat penting. Nah itu. Nah, kita lagi sekarang ke masalah masih ke jenis tikus ya. Kita ada yang kecil, ada yang besar ya. Ini perbandingannya lah. Nah, jenis-jenisnya juga ternyata ada yang bisa menggali lubang, ada yang tidak jarang menggali lubang, ada yang membuat sarang di dus-dus, ada yang membuat sarang di dalam lubang, ada yang tidak di dalam lubang, macam-macam ya. Macam-macam. Nah, ini contoh-contohnya, masih contoh-contohnya. Nah, ini yang inti saja nih, ini waktu soalnya. Bagaimana sih kita meminimalkan populasi tikus di rumah? Nah, ya bila perlu, maksudnya meminimalkan, kalau bisa jangan ada tikus lah di rumah. Kira-kira apa nih? Nah, ini untuk bisa menjawab itu, pertama kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi populasi hama tikus apa. Nah, sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi populasi hama itu banyak ya. Tapi kita kan bukan sebaliknya dari orang peternakan. Orang peternakan selalu berpikir bagaimana dari sedikit jadi banyak. Kita sekarang lagi memikirkan bagaimana dari banyak jadi sedikit. Jadi sebaliknya saja ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hama tikus itu banyak sebetulnya. Ada faktor dalam, faktor luar. Di situ ada dipengaruhi oleh suhu, oleh kualitas makanan, adanya predator, banyak sekali. Kita lupakan dulu nih yang menjelimet ini. Ini pelajaran ini ya, pelajaran dasar lah itu. Kita langsung saja ke intinya. Intinya ya, yang namanya tikus atau yang binatang lah ya, mau serangga, mau tikus sama saja. Itu sebetulnya tergantung dari segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan itu ada sarang, ada air, ada makanan. Pilih aja salah satu, yang mana nih yang mau dimodifikasi. Kalau sarangnya diganggu, dia akan ini. Akan jadi sedikit. Makanannya diganggu, jadi sedikit. Airnya diganggu, jadi sedikit. Ini aja nih. Jadi kalau misalnya kita bisa di rumah nih ya, memodifikasi ini, itu bisa populasi tikus bisa berkurang. Dan ini sudah dilakukan penelitian ya. Jadi segampang ini memang gampang melihatnya, tapi mengerjakannya mungkin ya harus ada apa ya, ada kontinuitas, ada kemauan, harus ada kemauan. Tanpa ada kemauan, tanpa kontinuitas, tanpa niat yang benar, itu akan sulit. Kalau niatnya sudah baik, kita mudahnya, ini yang paling mudah menurut saya. Yang paling mudah untuk supaya populasi tikus di sekitar rumah tidak ada, kita hanya melihat segitiga kehidupan. Kita lebih lihat lagi lebih dalam ya. Apa sih segitiga kehidupan? Di sini kan lihat. Kalau kita lihat yang paling atasnya warna hijau muda, di sini adalah populasi tikus. Ya. Kemudian yang tengah ya, ini adalah sarang. Kemudian yang bawah yang biru muda itu adalah makanan dan air. Ini hasil penelitian ya. Ini yang pertama. Kalau misalnya populasinya gini loh Pak. Kalau misalnya sarangnya banyak, kemudian makanannya banyak, tinggi ya, populasi tikusnya banyak gitu ya. Kenapa seperti gini ya? Jadi tikus itu ternyata punya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Jadi binatang yang mempunyai adaptasi tinggi terhadap lingkungan, salah satunya adalah tikus. Jadi tikus manakala sarangnya cukup banyak, kemudian makanannya banyak, maka dia akan mendadak sontak jadi banyak. Nah, ini hasil penelitian ya. Kita coba sekarang. Kalau misalnya tempat tinggalnya disedikitkan,
kemudian makanannya sedikitkan. Apa yang terjadi? Ternyata populasi tikusnya juga jadi sedikit. Dan ini sesuai sekali dengan daya dukung lingkungannya. Jadi daya yang disebut dengan daya lingkungan adalah tempat tinggal, makanan, dan air. Tadi segitiga kehidupan itu daya dukung lingkungan. Jadi sangat tergantung sekali. Jadi kalau misalnya daya dukung lingkungan tinggi, ya tinggi. Daya dukung lingkungannya rendah, ya rendah. Seperti itu. Itu ya kejadian seperti itu. Oke, sekarang ada yang nyeleneh, yang di bawah itu nyeleneh nih. Apa yang terjadi kalau sarangnya sekarang biarin banyak, istilahnya tinggi sekali ya. Tapi makanan yang dikurangi. Jadi ini penelitian di suatu tempat, makanannya dikurangi hanya untuk misalnya 500 ekor tikus. Dari berapa? Dari 10.000 ya. Kalau tempat tinggalnya ya untuk 10.000, malah lebih yang apa. Yang terjadi apa? Populasinya menurun ya. Dia hanya sesuai dengan makanannya itu seperti gitu. Dan kalau misalnya tadi berarti kalau makanan itu jadi istilahnya penentu. Sekarang coba di sebelah kanan di sini. Makanan banyak sekali, tapi tempat tinggalnya sedikit. Misalnya dalam satu black ya hanya untuk 2 ekor tikus misalnya kan. Tapi kita masukkan ini tetap aja yang hidupnya nanti akan tinggal 2 seperti itu ya. Misalnya ini sebagai contoh. Jadi tempat tinggal juga sangat menentukan. Jadi kalau misalnya tempat tinggalnya diganggu, maka populasinya juga akan terganggu, akan sesuai dengan tempat tinggalnya. Jadi ini hal yang sangat penting. Kalau misalnya slide yang ini ya, mereka mengapa mereka ada, dan ini sebetulnya segitiga kehidupan ya. Ini apa namanya, cara mengendalikan tikus bisa berhasil dengan baik lah. Oke, kita lebih sekarang intinya ke segitiga kehidupan lah kalau menurut saya untuk kita diskusikan hari ini, untuk supaya tikus yang ada di sekitar rumah kita jadi tidak ada. Bagaimana nih kira-kira nih kalau misalnya segitiga kehidupan ini kita terapkan di sekitar pemukiman kita? Oke, kita lihat di sini ada yang sebelah kanan ya, ada monitoring dulu sebetulnya, kemudian ada prevention, exclusion, sanitation, dan treatment ya. Kalau treatment itu kan sebetulnya untuk mempercepat saja populasi tikusnya bisa yang tadinya banyak jadi sedikit, misalnya dengan racun, dengan apa segala macam. Tapi kalau misalnya kita bisa tadi ya memainkan lah ya di rumah ya, coba silahkan aja tempat tinggalnya diganggu dan atau makanannya kita umpetin ya, tikus itu pasti nggak akan ada. Contohnya misalnya kalau kita paling seminggu nggak akan kuat, dia akan paling-paling menggerutu pada kabur ya. Ini rumah ini pelit amat sih, aduh saya nggak dikasih makanan sekarang gimana ya gitu ya. Kan dia perlu makan gitu. Atau air, aduh di sini nggak ada air, haus nggak mau, di sini nggak betah. Atau tempat tinggalnya yang kita ini kan, di sini nggak ada tempat untuk berlindung, gimana kita mau apa namanya, mau berkembang biak nih, nggak ada tempat tinggal di sini, nggak ada. Itu pun tetap akan kabur. Jadi membuat tikus tidak betah. Nah, bagaimana cara membuat tikus tidak betah di rumah? Ini banyak yang sebetulnya bisa kita laksanakan. Kita lihat satu-satu aja dulu ya dari sini ya. Kita memang bagusnya mengetahui dulu keberadaan tikus yang ada di sekitar kita, banyak, sedikit, atau gimana ya. Dan dia dari mana itu asalnya. Ini monitoring itu pentingnya. Kemudian dia masuknya dari mana, pokoknya tempat tinggalnya di mana. Sehingga kalau tahu tempat tinggalnya di mana ya udah kita bereskan. Misalnya dalam monitoring itu, aduh ini tikus tuh banyak sekali di mana. Oh ini sumbernya nih ada satu, ternyata ada gudang. Kita melupakan suatu ruangan gudang yang gelap di situ ya. Dan di situ banyak dus-dus segala macam yang tidak kepake sebetulnya. Ada sepatu bekas, ada tas bekas, ngumpul di sana. Wah udah, itu adalah real estate-nya sebetulnya untuk si tikus, untuk bisa berkembang biak. Ya udah dicatat di sini. Berarti itu harus istilahnya harus dibereskan seperti gitu ya. Nah ini monitoring ini penting sekali. Terus apalagi? Kemudian juga ini juga tidak kalah pentingnya. Jangan sampai misalnya tikus di rumah kita sudah tidak ada. Ada lagi ya. Percuma kalau sebelahnya kan ada ini, misalnya ada restoran yang tikusnya banyak sekali. Ya tutup dong gitu kan. Aksesnya gitu atau gimana. Kalau selama itu tidak ada ya susah ya. Dia ke kita itu lagi main-main si tikusnya. Buat gaduh aja di atas. Dia makan dan minum dan ininya di restoran sebelah. Tetap aja kita keganggu gitu ya.
Atau misalnya ke sini tuh cuma main-main, tapi gara-gara tikus kan nyeleneh ya, suka menggigit apa aja, misalnya properti apa segala macam, digigit, dirusak, ya tetap kita keganggu, rusak, atau jadi kebakaran. Padahal dia makan dan ininya di tetangga sebelah, karena berdekatan. Nah itu bagaimana nih caranya, agar supaya apa namanya, akses itu nggak boleh masuk ke kita. Nah karena itu kita juga tahu nih, bagaimana tikus memasuki rumah? Nah ini banyak akses. Banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Oh ternyata dia masuknya tuh lewat seutas tali. Loh kok tikus bisa ya ke utas tali? Wah talenta tikus tuh memang luar biasa. Ya bisa. Ada seutas tali juga dia bisa masuk. Nih. Atau misalnya ada pohon. Kemudian di pohon itu ada rantingnya. Ya udah dia lewat situ. Jadi kita harus mengamankan akses-akses dari luar masuk ke dalam. Bila perlu kita membuat namanya rat-free doors. Nah, apa rat-free doors? Itu seperti gini nih. Nah, ini yang di bawah nih ya. Ini rat-free doors. Kemudian ada pohon. Waduh, tebang aja, jangan ditebang. Agar tikusnya aja supaya tidak bisa naik pakai ini nih. Pakai seperti rok gitu ya. Tapi dari bahan seng seperti gitu, dia akan susah. Nah, ini ketinggiannya harus 1 meteran lah. Ketinggiannya dia akan susah. Kalaupun dia berani loncat, jatuh lagi dia. Nah, ini pakai gini. Atau ini ya, ini disebut dengan ratridos atau pintu satu arah. Ini di kita memang agak susah ya belinya. Kalau beli ya, tapi kalau buat gampang sekali kita bisa buat. Nah, kalau misalnya kita punya ratridos seperti gini, itu harus digabungkan tadi dengan ultrasonik misalnya. Ultrasonik itu bisa dipakai sekitar 3 harian. Seterusnya jelas tidak, karena tikus pintar. Itu cuma nakut-nakutin doang, kata tikus ya. Tapi kalau misalnya kita lebih pintar dari tikus, kita menyimpan menggunakan ada pintu satu arah, dia akan keluar dulu tuh. Pas mau masuk lagi tidak bisa dia. Wah, 1-0 lah. Untuk tikus kalah ya, dia akan susah lagi untuk bisa masuk. Nah ini, jadi ini alat ini bagus kalau digabungkan dengan tadi ya, pengusir tikus dengan misalnya ultrasonik seperti gitu ya. Itu kan harganya makin murah aja sekarang. Nah itu barangkali ini juga ya harus tahu. Nah kemudian ini juga exclusion itu ya kita jangan ngasih makan tikus di dalam ya, bisa berkembang juga dalam kadang-kadang di belakang kulkas kan ada air, itu jadi tempat minumannya untuk dia. Seperti contoh di rumah saya, tadinya sih ada bak mandi, sekarang sudah tidak ada. Saya tahu persis ya, tikus pokoknya jangan sampai bisa minum ya. Pokoknya yang ada tutupnya aja. Sampai WC jongkok pun saya tidak ada, saya pakai supaya apa? Supaya ada tutupnya. Jadi bingung nanti tikus kalau misalnya masuk ke rumah saya, kebingungan juga mau minum di mana nih. Agak sulit gitu ya, agak susah. Ada kolam, ada ininya juga, ada penghalangnya. Agak susah dia mau minumnya. Sehingga untuk tikus, rumah saya barangkali dianggap, biarinlah dibilang pelit sama si tikus, nggak apa-apa. Dibilang pelit atau dibilang apa. Yang jelas tikusnya jadi nggak betah di rumah saya. Ini caranya seperti gitu. Nah, itu barangkali ya. Kemudian ini penting banget. Kalau misalnya kita supaya tidak ada tikus ya, misalnya di rumah, di depan rumah ada belukar-belukar yang kurang, yang terlalu rimbun, ya diaturlah sampai rapi, sampai tikus itu nggak betah. Jadi tikus itu aneh. Tikus itu seneng ke tempat yang gelap-gelap, yang kotor-kotor, yang acak-adut gitu ya istilah Sundanya. Seneng ke tempat seperti itu. Tapi dia sangat tidak menyukai tempat yang misalnya bersih ya, terbebas dari debu, kemudian disusun rapi. Ini ada penelitian. Di gudang itu banyak tikusnya. Hanya dengan dirapihkan saja, tikusnya langsung tidak ada. Hanya dengan dirapihkan. Tikusnya menggerutu, aduh tempat tidak rapi. Dia nggak suka yang rapi. Debunya sedikit, apalagi ada cahaya matahari masuk ya, diatur. Atau misalnya kalau cahaya matahari tidak bisa masuk, ya pakai lampu saja. Dia tidak menyukai tempat yang terang-terang, dia pinginnya yang sebetulnya yang gelap-gelap, yang gitu ya, yang kumuh pinginnya itu. Itu tempatnya tikus tuh yang kumuh. Nah ini kita juga harus tahu kalau misalnya makanan tidak ada, nah ini aneh gitu, ajaibnya sebetulnya. Pada saat makanan tidak ada, tikus itu bisa
memakan anaknya sendiri, ya seperti gitu. Dia pada saat makanannya banyak, dia melindungi. Jadi pada saat tidak ada makanan, apa aja, pokoknya di situ nanti ada siapa yang kuat, siapa yang paling pintar, itu yang tetap hidup. Untuk apa? Untuk melanjutkan keturunannya, agar keturunannya nanti yang kuat, yang pintar, yang sehat, seperti itu barangkali ya. Jadi lama-lama nanti tikus yang ada itu, yang tersisa itu adalah tikus-tikus yang sehat, yang kuat, yang pintar. Itu yang terjadi. Jadi ini pernah juga penelitian apa yang terjadi kalau misalnya tadi ya dari segitiga kehidupan. Makanan tadinya untuk 1.000 ekor tikus, tempat tinggal untuk 1.000 ekor tikus. Apa yang terjadi? Ternyata tikusnya ada 1.000 ekor tikus. Dicoba lagi kalau misalnya makanan untuk 500 ekor tikus, tempat tinggalnya tetap untuk 1.000 ekor tikus. Ternyata tikusnya jadi 500. Sekarang yang nyeleneh sekali. Makanannya diatur hanya untuk 2 ekor tikus. Tempat tinggalnya untuk 1.000 ekor tikus. Apa yang terjadi? Nah ini nih. Nah ini ramai sekali nih. Sampai si penelitinya berulang-ulang dicoba terus. Yang terjadi bukan yang terakhir itu betina dua-duanya atau jantan dua-duanya, tidak. Tapi yang terjadi adalah jantan yang paling pintar, yang paling kuat, mempertahankan satu betina yang paling berkualitas, yang paling kuat juga. Sehingga keturunannya itu lebih baik daripada nantinya pada saat ada lagi ya, lebih baik dari yang sebelumnya. Itu seperti gitu. Jadi hebatnya dari tikus barangkali di situ ya. Nah, sekarang apa sih yang bisa, ini bukan bias, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, apa namanya, untuk di rumah supaya tadi terbebas dari tikus? Silahkan di istilahnya, silahkan nih diisi nih. Ini masih banyak nih, berbagai macam. Misalnya kita bisa meminimalisir tempat tinggal tikus di rumah, ya jelas bisa. Apa ya yang ya perbaikan dan pembenahan gudang, misalnya kalau misalnya ada gudang, ini kejadian nih, saya punya kakak di Riung Bandung. Pak Wahyu, ya ke saya kan, Sep, nah bilangnya gitu kan ini ya, orang Sunda. Di ayo seureburit kok ayo tulungan, nah, kuat. Pas ya udah, saya harus ke sana. Pas dilihat, udah, itu kan monitoring ya, udah ketahuan, ini gudang atau cerita gudangnya nih acak hadut gini. Gimana tuh? Gudangnya pindahkan agak jauh terus bersihkan. Yang tidak perlu kenapa disimpan tuh gitu. Mending manfaatkan untuk orang lain yang memang masih diperlukan, ya lebih baik buang lah gitu ya, atau kasihkan ke orang lain. Dus-dus yang bagus, yang bekas misalnya apa namanya komputer atau apa, kan kita nggak ada rencana untuk digadaikan, ya udahlah buang saja. Untung nurut gitu ya. Kemudian dibersihkan. Laporannya apa kemarin? Alhamdulillah tikus sudah tidak ada. Itu hanya dengan perbaikan pembenahan gudang saja ya. Jadi tergantung situasi memang. Kemudian merapihkan ruangan. Ruangan jangan dikira ya, di ruangan itu dirapihkan oleh kita aja, tikus tidak akan suka. Apalagi dengan aroma wangi apa segala macam, tidak suka ya. Tidak suka. Dia kamper juga, bau kamper nggak suka ya. Memang kamper beracun sih sebetulnya, jadi dia tidak suka. Apalagi nanti saya Pak Isan ya sedang penelitiannya nih sekarang, itu betul-betul ada zat yang bisa sebetulnya mengusir tikus nih sebetulnya sebagai repelen ya. Nah, itu lebih bagus lagi pakai itu. Kemudian membuang dus-dus bekas atau sanitasi, menerangi ruangan yang gelap. Ini adalah salah satu minimalkan tempat tinggal tikus. Jadi tikus yang tadinya nyaman di situ jadi nggak nyaman kalau terang. Dia kan senangnya yang gelap-gelap. Dia pasti kabur keluar lah seperti gitu. Ini tadi dari segitiga kehidupan ada kan sarangnya. Sekarang nih di tempat segitiga kehidupan ada kan tentang air. Coba di rumah jangan sampai ada air tergenang. Apa yang kita lakukan? Misalnya di tempat cuci piring ya, siapkan kanebo ya. Jadi begitu sudah nyuci, jangan ada yang ini, langsung dilap, dibersihkan. Jadi bersih seperti itu ya. Kemudian di belakang kulkas suka ada air yang tergenang, itu juga dibersihkan. Nah, kemudian juga apalagi kalau kita masak-masak ya, kan itu kan ada yang tercecer-cecer segala macam, itu juga dilap, dibersihkan bisa. Kemudian ember-ember yang ada atau yang tergenang pokoknya di air itu jadi bingung ya kalau tikus kan harus minum kan. Tikus tuh perharinya cukup banyak minumnya. Kalau misalnya minum tidak ada, dia akan kehausan, ya akan bingung juga. Dan kita bisa
dengan mudahnya sebetulnya untuk dilakukan di rumah. Ini tentang air. Sekarang tentang makanan nih, ini juga nih gampang nih kalau misalnya gampang-gampang susah ya, tapi kalau sudah jadi kebiasaan jadi benar-benar aman. Ini sebetulnya cukup yang ini aja nih. Satu yang ini nih. Ini luar biasa. Meminimalisir ketersediaan makanan bagi tikus dimulai dengan tempat sampah yang ada tutupnya kalau saya tuh. Bukan yang asal ya. Tetap tempat sampah yang ada tutupnya memang lumayan sih. Harganya biasanya di atas 300.000 ya gitu yang ada tutupnya. Itu cirinya begini lagi. Begitu ditutup, kalau misalnya kita ada bangkai pun itu aroma sudah tidak kecium keluar. Itu yang bagus. Jadi ceknya adalah makanan basi apa, begitu ditutup si tempat sampahnya, aromanya sudah tidak keluar. Itu yang benar, yang baik. Apa di IBCC ya, apa banyak ya. Kalau menurut saya penting sekali nih ya ini itu apa namanya tempat sampah. Kenapa? Karena tempat sampah yang tidak tutupnya sama saja kita itu memberi makan terhadap tikus sebetulnya. Dan selain itu juga tempat sampah yang disimpan di depan rumah itu sama saja dengan mengundang ya tikus yang sedang jalan-jalan yang lagi kebingungan cari makan. Aduh, ini ada aroma enak nih. Pak Isan baru beli ini kayaknya nih KFC nih atau apa McD nih, aduh nih sisanya masih banyak tuh tulang-tulangnya, aromanya enak. Itu yang tadinya hanya lewat saja dia akan belok langsung ke situ dan celingak-celinguk, di sini ternyata tempatnya enak juga nih untuk berkembang biak kata si tikus. Ya udah jadi banyak tikus. Tapi sebaliknya kalau misalnya ada tutupnya, tikus tidak akan tahu bahwa di situ ada makanan. Sehingga kalau misalnya kita nyimpen beras dalam tempat plastik yang sebetulnya dengan mudahnya bisa dibolongin, tapi karena aromanya tidak keluar, tikus tidak akan tahu di situ ada tikusnya dan tidak akan dibolongi. Tapi kalau misalnya tikus tahu di situ ada makanan, jangankan plastik apa namanya untuk itu ya, kayak keler dari plastik ya, fiber pun itu dengan mudah bisa dibolongin oleh si tikus itu. Nah ini minimalisir ketersediaan makanan juga kalau di rumah saya seperti gini nih. Ini mudah-mudahan bisa dicontoh ya oleh bapak-bapak ya yang mendengar di sini atau misalnya oleh adik-adik KKN di sini ya. Jadi gini, makanan yang kita makan kalau misalnya kita bukan lupa ya, kita tidur ya, itu malamnya itu dijilatin loh sama tikus loh. Dan makan sebagian. Kita mungkin pagi-paginya masih utuh. Sebetulnya udah ada beberapa tuh yang tikus kan takut terhadap benda baru ya. Pertama itu cuma dimakan dikit, ini bikin sakit perut enggak gitu ya. Itu tikus kan pinter. Karena takut dia diracun soalnya. Tikus tuh suka curiga terhadap kita. Enggak apa-apa, besoknya 2 etik. Besoknya kalau masih tetap di sana ya udah dimakan tuh sama tikus banyak. Nah, jadi berbahaya sekali pas kita misalnya makan, waduh, itu air liurnya sudah yang mengandung penyakit yang bisa nyampe ke kita. Jadi makanan yang masih bagus kalau pas mau tidur itu cepat simpan di kulkas, ditutup di kulkas. Kalau kulkas itu kan tertutup rapih ya, rapat, ada ininya, ada aroma juga tidak keluar. Jadi tikus tidak akan bisa membuka itu ya. Kalau tahu mah dia bisa dibolongin juga mungkin ya untuk beberapa ini. Tapi biasanya kulkas kekerasan geologinya sudah lebih dari 5,5 kekerasan geologi ya. Kalau intan 10 ya intan tuh. Jadi tidak bisa dibolongin. Tapi yang jelas maksudnya begini, kita jangan nyiapin ini. Kemudian apa yang sudah dilakukan kalau misalnya makanan tadi yang jangan disimpan begitu saja. Itu remah-remah. Itu kan kalau kita makan kadang-kadang ada yang tercecer sedikit-sedikit ya. Itu dimanfaatkan sama tikus. Kata kita sedikit ya. Kalau kata semut, kalau kata tikus yang itu kalau dikumpulkan itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Cukup bisa untuk mengganjal perutnya seperti gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan nih? Biasanya saya itu sebelum tidur itu jam 11 ya. Pertama makanan ini masih bagus, langsung di kulkas. Kemudian saya disapukan. Oh, ternyata pas disapukan ada juga nih remah-remah sedikit, apalagi di dekat ini ya, apa namanya? Meja makan ya. Langsung masukkan ke tempat sampah yang ada tutupnya tadi. Sehingga tikus juga akan susah untuk menggapainya. Sehingga setelah jam 11 ke sana, tikus yang kelaparan celengak-celinguk, nggak kebagian makanan sama sekali. Minum nggak ada, makanan nggak ada.
Apa yang terjadi? Pasti dia kabur dengan menggerutu tentu saja. Di sini, di rumah ini nggak ada makanan, aduh minuman aja susah, gimana? Ya udah, itu terbebas dari tikus. Itu ya seperti gitu barangkali. Ini mungkin waktunya takut ini ya, Pak Isan. Bagaimana Pak Isan? Cukup barangkali ya, bisa dipertanyakan untuk biologi tikus apa segala macam yang gini-gini. Saya rasa tidak perlu ya. Ini aja. Misalnya ini perlu tidak Pak Isan? Apa namanya komponen cara pengendalian hama tikus? Ya mungkin di highlight saja Pak, biar bisa jadi wawasan buat kita semua Pak. Oke, sedikit aja ya di ini ya. Jadi sebetulnya kita kenal disebut dengan PHT, pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu itu adalah pengendalian yang menggabungkan beberapa cara pengendalian. Jadi sebaiknya kita mengendalikan walaupun kita tahu segitiga kehidupan, jangan air saja yang diminimalkan ya, tapi makanan juga itu termasuk juga dalam hal PHT ya. Kemudian harus sanitasi dan lain-lain ya. Nah, ada juga cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Banyak ya, ada cara, apa nih? Coba di sini. Misalnya, cara kimia ya, itu dengan racun, rodentisida ya. Rodentisida yang digunakan itu, yang bagus itu yang tidak menyebabkan jerak umpan. Yaitu racun yang jangan langsung mematikan, tapi kematiannya nanti setelah 1 minggu baru mati, seperti gitu. Dia akan lemes ya. Jadi racun itu ada macam-macam, ada racun akut dan ada racun kronis. Kemudian secara hayati ya, itu bagus juga kita punya kucing barangkali ya yang sudah dilatih atau anjing yang terlatih seperti itu ya, yang bisa membunuh tikus. Karena banyak kucing-kucing saat ini yang dia itu sudah berdamai dan kita terlalu memanjakan kucing tersebut ya, karena makanannya Whiskas, Royal Canin, dia tinggal makan, dia tuh perutnya udah kenyang ya, dikasih makan daging ayam pun dia nggak akan mau biasanya karena sudah perutnya kenyang. Jadi kandang tikus juga dia cuman biasa aja biarin gitu ya. Seperti gitu kadang-kadang. Itu tapi bagusnya menggunakan juga ada cara hayati itu maksudnya. Kemudian ini cara mekanik ini barangkali penting. Cara mekanik itu kita bisa menggunakan dengan menggunakan perangkap. Untuk menyimpan perangkap ada caranya. Kita nyimpan perangkap misalnya asal saja ya tidak bisa dapat ya. Di mana kita nyimpan perangkap tentu harus di jalur-jalur pelarian tikus. Tikus itu kan nokturnal, aktif malam hari. Itu matanya kurang dipakai ya. Dia yang dipakai itu adalah vibrise seperti orang buta ya menggunakan tongkat putih ya. Kemudian penciumannya. Jadi matanya itu kurang terlatih karena dia biasa di tempat yang gelap. Karena itu kita menyimpan perangkap harus di tempat di jalurnya. Namanya ada tigmotaksis perilaku. Tigmotaksis itu perilaku di mana kalau tikus itu kalau sudah lewat ke sana lagi seperti itu ya. Jadi itu juga. Ini banyak perangkap itu ada yang langsung matikan, ada yang bubu ya, ada yang live trap. Jadi tertangkap tapi masih hidup. Nah ini nih. Ini yang di atas yang betul ya, itu dinding ya, ini dinding. Jadi caranya gini nih, kebalik aja seperti gini, ini salah, nggak akan dapat nanti. Jadi nggak boleh kebalik. Ini dinding, karena apa? Tikus itu adanya bukan di sini gitu jalannya, tapi selalu di pinggir, seringnya kalau di rumah itu ya. Jadi dapat kalau gini caranya, salah, ya udah nggak akan dapat. Nah ini macam-macam dari live trap itu yang bisa tetap hidup ya. Nah, ini yang snap trap-nya langsung matikan. Ya, hati-hati, berbahaya juga nih. Tikusnya tidak dapat, jempol kita sakit ya, karena salah penggunaannya. Ini cukup berbahaya juga ya. Nah, ini perangkap tikus sederhana ya, hati-hati yang ada di YouTube. Demikian mudahnya, itu sudah dikondisikan. Itu sudah dikondisikan, tikus itu mau tidak mau harus ke sana. Jadi, kelihatannya mudah. Jadi, tidak semudah yang dikira. Tapi silakan bisa dicoba. Silakan bisa dicoba, bukan berarti itu yang bagus sekali, tidak juga ya. Karena tikus itu pintar. Jadi kalau ada di YouTube, itu hasil pemeriksaan kami itu adalah sudah dikondisikan. Dia di tempat yang tertutup, dia CCTV memang make, dia terpaksa harus masuk karena haus dan kelaparan. Sehingga bisa masuk semuanya.
Oke, kemudian, nah ini perangkap tikus buatan kami ya. Ini buatan dari laboratorium divisi vertebrata saya dengan Pak Isan ya. Membuat ada yang live trap, ada yang ini, tapi yang lebih bagus lah gitu ya. Jadi nerit itu newak berit kami orang Sunda nih. Jadi supaya bentuknya jangan harus yang estetika kata Pak Isan mah. Kita bikin sesuatu yang estetikanya tinggi Pak. Jadi bisa dipakai oleh restoran, oleh hotel, sehingga tidak ada kesan ada tikus, karena kalau ada kesan tikus tuh jadi tadi kan kumuh ininya. Lem tikus juga kami bisa buat juga ya. Kemudian juga lekat namanya. Jadi lem khusus anti tikus. Kemudian secara fisik juga bisa ya, itu tadi ya dengan ultrasonik ya. Harganya ultrasonik dari mulai sekitar ada yang 100.000, 75.000, ada juga dengan gelombang elektromagnetis. Itu mulainya dari sekitar 300 ribuan ya. Beda satuannya ya, kalau misalnya ini gelombang elektromagnetik itu satuan itu Gauss ya, kalau ini satuannya kilohertz. Kalau ini hanya suara saja, karena kita hanya bisa mendengar di atas 10-15 kHz sudah tidak kedengaran oleh kita. Tapi tikus masih dengar. Jadi bising untuk tikus sih, untuk kita enggak. Oke, kemudian juga ini bisa aja menaikkan nilai ekonomi tikus. Nah ini juga secara kimia kita biasa membuat ya di lab vertebrata ada banyak racun-racun yang kronis berbagai rasa dan berbagai aroma ya sudah dibuat juga. Kita juga bisa menggunakan alas beracun dan tabung beracun. Tadi ya mematikan tubuh tikus sudah dicoba juga di lab ya. Saya dengan Pak Isan sudah mencoba bahwa tikus itu dagingnya bisa dijadikan untuk makanan ikan hias ya, atau bisa untuk makanan anjing, makanan kucing ya. Nah, itu bisa dibuat jadi pelet untuk ini. Kemudian kulitnya ternyata bisa untuk sarung HP, sarung atau untuk jaket kulit, itu yakin bisa disambung-sambung ya. Kemudian tadi usus dan darah usus dan tulang-tulangnya itu bisa dihancurkan, kemudian pakai bahan organik dan pakai M4, jadilah pupuk organik. Nah ini hasil penelitiannya saya dengan Pak Isan ya, bagaimana cara memanfaatkan kulitnya, kemudian ini bagaimana cara memanfaatkan daging tikus. Jadi daging tikus itu di open dulu ya sampai jadi serbuk. Nah itu bisa tahan lama. Setelah jadi serbuk itu terserah kita mau jadikan apa. Mau jadi makanan ikan hias, makanan kucing, makanan anjing, itu bisa diolah. Nah kemudian ini usus tikus dan ini jadi pupuk yang luar biasa ya. Ternyata setelah ini sumber nitrogen yang tinggi ya, usus, kemudian tulang dan lain-lain, ada kalsiumnya juga. Ini bagus untuk tanaman. Ini perangkap tikus yang tadi. Nah ini nih contoh dari tempat sampah yang baik ya, yang ada tutupnya dan setelah tutupnya ditutup bau bangkai pun itu tidak tercium ya. Ini banyak dijual. Nah kalau treatment itu tadi bagaimana kita melaksanakan tadi apa yang bisa kita lakukan di rumah. Misalnya tadi kalau misalnya di rumah tidak ada bayi, tidak ada anak kecil, kita boleh menggunakan rodentisida atau lem. Karena lem pun berbahaya ya untuk anak. Aduh kasihan sekali kalau nempel, susah membersihkannya ya, ke lantai juga segala macam ya. Jadi bagusnya pakai light trap saja barangkali yang aman kalau ada anak kecil. Kalau tidak ada anak kecil boleh. Barangkali itu yang bisa disampaikan Pak Isan. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan dari saya. Saya lebih setuju kalau misalnya ada tanya jawabnya gitu lah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Stop sharing ya.